وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, dan tadi sudah kita bicarakan berkaitan dengan siapa sebenarnya itu seorang wanita, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, dan juga apa yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sampai kepada kita. Maka hendaknya seorang laki-laki memahami dan mengerti siapa itu sebenarnya seorang wanita dan bagaimana mensikapinya ketika terjadi kesalahan atau ketika terjadi kekurangan ada pada seorang wanita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wastausu bin nisa'i khaira, wasiatilah para wanita itu dengan baik, karena mereka sangat butuh dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya. Mereka butuh kepada bimbingan, mereka butuh kepada orang yang mampu untuk menopang hidupnya, menopang kekurangannya, dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada dirinya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di antara sifat-sifat seorang wanita itu hubbul makr wal khadi'ah, senang membuat tipu daya. Dan ini adalah tabiat dari seorang wanita, sekalipun yang seperti itu kadang terjadi pada suami. Namun ini juga perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang bagaimana kisahnya Imra'atul Aziz dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Imra'atul Aziz ini menginginkan, jatuh hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian menutup pintu-pintunya, kemudian mengatakan, hai talak, kemarilah. Namun apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik sebagai pelindung. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga, dan sebaik-baik tempat kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang berbuat kezaliman. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini kita lihat bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu akan terjaga dari fahisyah. Ketika Imra'atul Aziz ini sudah berhasrat kepada Nabi Yusuf, dan demikian pula sebaliknya. Laula an arra'a burhana rabbih. Kalaulah Nabi Yusuf alaihi salam ini melihat petunjuk, melihat hidayah, melihat kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat kepada ayat-ayat Allah, mencermati kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, inilah yang akan mengendalikan segala keburukan pada kita. Dari ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa kerusakan apapun,
Manakala ketundukan hati seseorang itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan bisa mengendalikannya. Dan itu dicontohkan oleh dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus di tengah umat yang durjana, di tengah umat yang biadab, di tengah umat yang demikian jahilnya, di tengah umat yang penuh dengan berbagai kemungkaran, aqidatan wa muamalatan wa akhlaqa, baik dari sisi akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, kebiasaannya, dan seterusnya. Namun ketika Rasulullah SAW mengumandangkan kalimat tauhid dan mendakwahkan agar manusia semata-mata ketundukannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah dakwah Rasulullah SAW, dan inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwahnya salafun salih radhiyallahu taala anhum jami'an wa ardhahum, menjadikan manusia itu hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ketundukan hatinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun, sekalipun itu satu kemungkaran yang sudah mendarah daging dan sudah mengental dalam hatinya, dalam dirinya dan menjadi kebiasaannya, kita lihat bagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, laula an ra'a burhana rabbih. Dan kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayatul khamr, tentang turun ayat-ayat khamr ini, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali syaitan, dikatakan rijs, satu hal yang najis, satu hal yang kotor, min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatan setan. Maka kita lihat bagaimana ketundukan mereka, tanpa rasa berat hati, tanpa ada rasa kemudian berpikir dulu, oh nanti dulu saya belum mampu, ini kita lihat ditumpahkannya itu khamr-khamr yang ada di rumah-rumah mereka para sahabat Rasulullah SAW, yang ketika itu diriwayatkan hampir di semua rumah para sahabat ini khamr merupakan minuman keseharian. Maka ini tidak lain untuk menghentikan semuanya itu, menjadikan ketundukan hati seseorang itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syudzuz apapun, demikian pula barangkali sekarang yang mengenaskan dan juga menjadi problema umat dan masyarakat sekarang ini, dari adanya dekadensi moral, kemerosotan moralitasnya, bahkan sampai kepada syudzuzul jinsi, kepada penyimpangan-penyimpangan seksual. Ini tidak lain karena apa? Salah asuhan tadi, salah didikan, namun masih ada jalan keluarnya. Dan Al-Quran berikan terapi kepada kita semuanya. Manakala seseorang hatinya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan siap untuk mengerem hawa nafsunya. Dia akan siap untuk mengendalikan syahwatnya dan kemungkaran-kemungkaran yang terus menggelora dalam dirinya. Dan ini kita lihat, laula arra'a burhana rabbih, kalau seandainya tidak melihat kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadilah apa yang terjadi. Namun ini kita lihat ketika seseorang menjadikan nasba ayunihim, seseorang menjadikan apa yang di hadapan matanya itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan senantiasa terkendali. Dan juga tidak akan tergoyahkan dengan makar-makar mereka. Dan inilah apa kata Allah, kadzalika linusrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadina al-mukhlisin. Demikianlah untuk kami palingkan dia dari keburukan dan kekejian, dan dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlis. Maka ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk bisa berpaling dari perbuatan keji dan kemungkaran ini serta keburukan-keburukan ini, laula an ra'a burhana rabbih,
hanya dengan melihat kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang suami paham dengan atau seorang istri sekalipun memahami akan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan ingat dan sadar bahwasanya masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya bukan sekedar laporan kepada pimpinan. Seorang istri bukan sekedar laporan kepada suami. Namun dia harus sadar dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun siap dengan persidangannya yang maha dahsyat. Maka kalau seperti ini tidak akan yang terjadi yang namanya selingkuh. Tidak akan seorang suami kemudian mampir di jalan atau jajan. Kata orang mengatakan ketika ditanya anaknya berapa, 2 di rumah, nggak tahu yang kecacar di sana sini. Ini gara-gara apa sampai terjadi yang seperti ini? Karena tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat kepada tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak dijaga dengan keilmuan. Maka ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana makar seorang wanita ini. Dan ini tidak menutup kepada siapapun. Karena yang namanya setan itu tidak mengkhususkan kepada orang-orang tertentu. Siapapun mesti berusaha untuk dipalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana keadaan iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lam yakun minas sajidin. Dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mau sujud tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diusirnya. Namun apa kata iblis ini? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dengan apa yang telah engkau sesatkan aku, maka aku palingkan mereka manusia semuanya dari jalanmu yang lurus. La'ughwiyannahum siratakal mustaqim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari sebelah kanannya, sebelah kirinya, depan belakangnya, dari segala penjuru. Hanya tidak berani dari sebelah atasnya. Dan ini masih ada bagian, masih ada kesempatan untuk kita senantiasa mendongakkan wajah kita, mendongakkan kepala kita, mengangkat kedua tangan kita, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan iblis. Karena iblis ini tidak akan bisa menghalangi antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu sendiri. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya tidak melihat kepada petunjuk dari Rabb-Nya, maka dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini dipalingkannya dari perbuatan keburukan dan kekejian. Wastabaqal bab, berlomba untuk mencapai pintunya. Wa qaddat qamisahu min dubri wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa yustana adabun alim. Ini kita lihat bagaimana makarnya. Mau menyelamatkan diri membuka pintunya, awas, diteriaki maling. Padahal mau menyelamatkan diri. Makar. Kalau tidak nurut keluar teriak maling, sudah ketangkap nih. Makar. Maju kena, mundur kena. Maka ini kita lihat, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau tidak karena melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang seperti itu terjaga. Hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala seseorang akan terjaga dari hal-hal yang akan menyeret kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga riwayat dari para, ini kita lihat Imra'atul Aziz yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, menunjukkan bahasanya wanita kadang seperti itu. Wanita sifatnya adalah seperti itu, maka kita jangan kemudian mensikapi mereka sebagaimana mestinya. Seorang wanita yang butuh kepada bimbingan,
yang butuh untuk disempurnakan dari kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka, dari kekurangan agama dan kekurangan akalnya. Karena ternyata betapa banyaknya wanita-wanita yang ternyata kodratnya demikian, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih mulia dari sekian banyak para wanita. Imra'atu Fir'aun misalkan, bagaimana teladan yang baik seorang istrinya Fir'aun, manusia yang paling rakus dengan yang namanya kekuasaan. Namun kita lihat di tengah-tengah keluarga yang seperti itu kokoh, dan ini teladan yang baik bagi seorang wanita. Bagaimana dia hidup dalam keadaan seperti itu, tetap di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tambatan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah yang lain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, kemudian juga dari apa yang Rasulullah SAW paparkan kepada kita. Demikian pula banyak sebagaimana dikumpulkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Usyratun Nisa, banyak cerita-cerita yang terjadi yang unik dari keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kisahnya salah satu di antaranya adalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari, dan juga ini dinukil oleh Imam Nasa'i juga dalam Usyratun Nisa. Ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimaminya. Muru Abu Bakrin yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kemudian anaknya, putrinya yang merupakan Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan, "Anna Abu Bakrin idza qama bi maqamika lam yasma'un nas minal buka." Abu Bakar ketika berdiri di tempatmu, maka orang tidak akan mendengar bacaannya karena tangisnya itu. Perintahkan Umar bin Khattab untuk mengimami manusia. Ini kita lihat. Maksudnya baik. Ini ternyata, ini kita lihat. Dan Rasulullah SAW tetap mengatakan, Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Mengimami para sahabat yang lain. Dan ternyata ini tidak berhasil. Aisyah radhiyallahu taala ini tidak berhasil untuk merayu kepada Rasulullah SAW. Diperintahkannya Hafsah, putrinya sahabat Umar, dan ternyata juga sama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dan itu pun juga dikerjakan oleh Hafsah. Aisyah menyuruh kepada Hafsah untuk menyampaikan seperti itu kepada Rasulullah SAW. Dengan dengan yang sama. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Mah, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf." Kalian ini sama seperti kisahnya Nabi Yusuf itu. Sawahibu Yusuf, yang membuat makar. Maka tetap beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Ini menunjukkan manqabah dan keutamaan pada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan dari kisah ini pun juga sejalan dengan apa yang dari perkataannya Aisyah ini pun juga menunjukkan terkadang seperti itu, seorang istri tidak sejalan, dan ketika keinginannya tidak dituruti oleh suaminya, berusaha untuk mencari jalan yang lain agar bagaimana bisa sukses dari usahanya ini. Maka ini sifat yang lain dari sifat seorang perempuan yang mestinya kita juga harus memahaminya. Agar ketika kita mensikapi kepada mereka, sikapilah keadaan mereka sebagai seorang wanita. Dan ini merupakan sesuatu yang fitrah, sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi tentunya kita juga semuanya sadar sebagaimana ketenangan hati seseorang laki-laki tidak mungkin
Bagaimana tadi kita singgung, Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya kulluha mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia ini semuanya adalah kenikmatan. Apa yang kita nikmati dari rumah mewah misalkan, dari mobil yang Masya Allah, dari dan lain sebagainya. Glamornya dunia yang kita lihat tidak ada bandingannya dengan kenikmatan wanita. Rasulullah mengatakan, wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah seorang wanita yang salihah. Maka tentunya bagaimana seseorang untuk menjadikan istrinya itu menjadi seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang senantiasa ketika suaminya di rumahnya dipandangnya dalam keadaan menjadikan dunia tersenyum, dan ketika ditinggalkannya dia menjaga harga dirinya, menjaga dirinya juga menjaga harta suaminya, menjaga iffahnya. Maka dikatakan fahadihi al-fitratu allati la makhisa anha. Ini satu fitrah yang tidak ada bandingannya. Wal haqiqatu allati la jidala fiha. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Maka wa man ta'ammala dhalika sa'yan hasisan liyabhatha an syatrihi al-mafqud. Siapapun orang yang memperhatikan dengan ayat-ayat seperti ini, litaskunu ilaiha, maka akan berusaha dengan usaha yang semaksimal mungkin untuk berusaha mencari bagian dirinya yang hilang. Apa itu? Sukna, ketenangan dirinya. La'allahu yajidu bi syakhsin tuqirru ainuhu bihi. Barangkali dia menemuinya pada seseorang yang bisa menenangkan, untuk bisa curhat, dan barangkali dia mendapatinya. Dan inilah, ketika ketenangan seperti itu seseorang mesti mencarinya dan berbagai jalan. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau tidak seseorang itu melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencari ketenangan, suatu ketenangan yang lain, yang bukan dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ketenangan yang semu. Mungkin lari ke bar, mungkin lari ke khamr, narkoba, mungkin jajan di jalan, mungkin dan lain sebagainya, untuk mencari dari sisi yang hilang dari dirinya, ketenangan dirinya. Namun manakala dia melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tahu akan sisi kekurangan pada dirinya ini, tidak lain adalah bagaimana ketenangan itu bisa didapatkan hanya dengan seorang wanita yang salihah, yang senantiasa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya dan juga harga dirinya. Dan hanya dengan inilah akan bisa menutup kekurangan pada seorang suami ini. Wa kam hariyun lirrajul hina intilaqu lilbahthi an mu'anasatihi wa rafiqati darbih alladhi rubbama yatul. Maka betapa banyak orang yang seorang laki-laki berusaha untuk mendapatkan seseorang yang bisa menjinakkannya, seseorang yang bisa menenangkannya, seseorang yang bisa menemani perjalanannya. Senantiasa dia sadar, senantiasa ada di hadapannya hadis Rasulullah SAW ini, ad-dunya kulluha mata. Dunia itu semuanya kenikmatan. Apapun yang kita cari, dunia ini semuanya kenikmatan. Makan yang enak dan apa yang kita lihat dari glamornya dunia. Namun apa kata Rasulullah? Wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah wanita yang salihah. Maka kata-kata salihah, al-mar'atus salihah, ini yang akan membantu dirinya, yang akan bisa menutupi kekurangannya. Fahadihi dunya biusariha ma hiya illa mata. Tidaklah
dunia dengan seisinya ini kecuali kenikmatan. Namun sebaik-baik apa yang dinikmati oleh seorang anak manusia adalah perempuan yang salihah. Yang ini akan menjadi penghias bagi rumahnya. Ya tuqarribul ba'id, yang akan mendekatkan yang jauh. Wa tu'nisul mutawahhish, dan akan menjinakkan seseorang yang liar. Seseorang yang tadinya liar bisa tenang di hadapannya. Idza nadhara ilaiha sarratuhu, jika memandang kepadanya membahagiakan. Wa idza ghaba anha hafazatuhu fi nafsiha wa malih, jika ditinggal pun juga aman. Dia senantiasa menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, dan juga menjaga harta suaminya dan rumah tangga suaminya. Senantiasa menjagakan keadaan harga diri seorang suami, tidak mengumbar mulutnya di sembarang tempat. Kama annahu hariyun bil mar'ah, sebagaimana demikian seorang istri, seorang perempuan, in taqaddama laha rajulun an tanzura ila salahi dini wa akhlaqih, jika ada seseorang yang melamarnya, menginginkannya, dilihat tidak lain adalah agamanya dan akhlaknya. Maka ini merupakan sebaliknya demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba', mengatakan tidaklah wanita itu dinikahi kecuali karena 4 perkara. Dan kalau bisa mendapatkan 4 perkara ini, fabiha wa ni'mat. Ya wa ni'mah. Ini barang langka. Bisa mendapatkan 4-4-nya. Kecantikannya, kedudukannya, hartanya, dan agamanya. Namun kata Rasulullah SAW, fadzar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama. Itu yang akan membahagiakan kepadamu. Maka tentunya hanya dengan agama, seseorang yang dididik dengan agama ini yang akan menjadikan bahagianya satu rumah tangga. Maka demikianlah senantiasa seorang perempuan juga sebaliknya. Ketika seorang laki-laki bahasanya ketenangan dirinya tidak lain hanyalah dengan perempuan, dengan istrinya, dan juga Rasulullah mengatakan wa khairu mata'al mar'atu salihah, maka juga harus diperhatikan oleh para istri. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, huwa jannatuka wa naruk, dia itu suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka tergantung bagaimana khidmahnya dia, mengarungi bahtera rumah tangga, masyaqqahnya keluarga, ketika ketundukannya kepada seorang suami di bawah koridor dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dan dia sabar dengannya, dan jauh dari sifat-sifat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dari sifat-sifat wanita-wanita ahlun nar, takfurna syika, banyak mengeluh, wa takfurna al-ashir, dan banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Maka ini akan sabar ketika mendapati ada kekurangan-kekurangan atau mendapati ada khalal, ada kesenjangan pada suaminya. Maka ma'asyiral ikhwah, a'izzakumullah wa rahimakum, dengan hadis-hadis nabawiyah asy-syarifah yang mulia ini dan sunnah-sunnah yang mardiyah akan menjadikan seseorang itu sebagai kaidah yang dengannya dia bagaimana bergaul dengan syariku hayatihi, dengan sekutu hidupnya, dengan kawan hidupnya. Tidak lain adalah dengan kaidah-kaidah dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alladhi in aslaha Allah halahu 'ada bis-sa'adah 'ala rafiqi darbihi wa syariki umrihi wa qasimi dahrihi. Yang manakala Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya, 'ada bis-sa'adah, dia akan kembali dengan kebahagiaan. Ketika menjadikan qawaidnya, ketika menjadikan pilar kehidupannya itu kembali kepada tuntunan apa yang disampaikan dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada bis-sa'adah, dia kembali dengan kebahagiaan dalam dia mengarungi kehidupan dunia ini, dalam dia mencari kawan hidupnya,
wa qasimi dahri, dan bagian dari kehidupannya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, salasatun minas sa'adah wa salasatun minas syiqa. Ada 3 orang, 3 termasuk dari kebahagiaan, dan 3 perkara termasuk dari kecelakaan atau kehancuran. Faminas sa'adati al-mar'atu salihah. Dan di antara kebahagiaan ini adalah pertama, seorang perempuan wanita yang salihah. Taraha fatu'jibuk, kamu mandangnya dan kamu mengaguminya, menyenanginya, membahagiakannya, menenangkan dirinya. Wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malik, dan kamu jauh daripadanya namun aman. Dia senantiasa mengamankan dirinya dan mengamankan harta suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, wadabatun takun wati'ah wa tulhiquha bi ashabik. Kendaraan yang berjalan dengan baik dan kemudian bisa mengantarkanmu kepada kawan-kawanmu, kepada saudara-saudaramu. Dan yang ketiganya, wadaru takunu wasi'atan katsiratal marafiq. Rumah yang luas, rumah yang lapang. Dan ini adalah satu kebahagiaan. Falyasa'ka baituk. Maka luaskanlah rumahmu itu. Luaskanlah rumahmu itu. Jadi bagaimana keluasan rumah ini? Tidak lain manakala di bawah naungan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa minasyiqa, dan di antara yang mencelakakan adalah al-mar'atu allati taraha fatasu'uk. Seorang perempuan yang manakala kamu memandangnya dengan pandangan yang kusam, pandangan yang cemberut, pandangan yang kata orang bilang senyumnya Gajah Mada katanya, penuh tuntutan, penuh makar, dan di balik itu ada keinginan-keinginan yang terkadang menyulitkan. Wa tahmilu lisanaha alaik, bahkan lisannya ini tidak lepas untuk membicarakan aib suaminya, tidak lepas untuk senantiasa membongkar akan keadaan suaminya. Dan kalau kamu jauh daripadanya, ini pun juga tidak aman, tidak bisa dijamin keamanannya untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ini. Maka ini bagaimana meluruskan yang seperti ini perlu dibangun di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perlu dikembalikan, perlu diluruskan. Dan ini sebagaimana tadi sudah kita singgung, bahwa dalam meluruskannya itu dibutuhkan kepada kelembutan, dibutuhkan kepiawaian, dibutuhkan untuk benar-benar tafaqquh, benar-benar paham dengan kondisi masing-masing. Karena sebagaimana dikatakan bahwa wan nasu ka ibli mi'ah la takadu tajid laha rahilah. Manusia itu ka ibli mi'ah, seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor ini hampir-hampir tidak ada yang pas. Hampir-hampir tidak didapati satu pun yang cocok untuk dijadikan tunggangan. Maka demikian artinya ini manusia, dan termasuk di dalamnya adalah seorang wanita. Maka jangan kemudian idealismenya demikian tinggi sementara tidak dibarengi dengan keilmuan. Akhirnya stres. Akhirnya stres ini. Karena apa? Demikian idealismenya tinggi. Angan-angannya melambung. Dan dia sendiri juga tidak mengasah diri.
Rasulullah SAW mengatakan, "Wan-nasu ka'ibili mi'ah." Dari 100 ekor unta ini tidak ada satupun, hampir-hampir tidak didapati seekor pun yang cocok dan pas untuk dijadikan tunggangan. Maka demikian seorang wanita. Dari sekian banyak, ini pun tidak ada yang sempurna. Jadi sekian banyak manusia, dan itu merupakan kita mesti kembali bahwasanya qadrat makhluk itu adalah dengan berbagai kekurangannya. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki sifat yang kurang, dan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka yang seperti ini mestinya jadi perhatian bagi kita. Ini untuk bagaimana bisa meluruskan dari keadaan atau membimbing seorang wanita yang keadaannya seperti itu. Dan itu betapa banyak. Terkadang suaminya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya, namun istrinya disyarat-syarat ini sulit sekali. Dan itu tidak sedikit kasus. Ketika seseorang dalam perjalanan rumah tangganya, kemudian sang suami kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah, bisa mengenal kepada sunnah dan berusaha untuk iltizam, komitmen dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka tentunya menginginkan syariku hayatihi, kawan hidupnya pun juga untuk mengikutinya. Namun terkadang karena merasa selama ini sudah banyak tercebur dalam dosa dan kemungkaran, dan dia merasa sudah mulai ingin menutup segala kekurangannya ini, terkadang tidak melihat kepada istrinya yang tidak seperti suaminya ini. Iya, suaminya bisa ke sana kemari, ngaji misalkan, bisa mendengar dari sana kemari, sementara istrinya di rumah, pokoknya kamu harus begini, pokoknya kamu harus begini, harus begini. Kemudian dipaksakan kehendak itu kepada seorang istri, tanpa kemudian dibimbing dengan cara-cara yang baik. Akhirnya terjadilah keretakan. Walaupun seorang istri tadi mau nurut, kamu mau begini, iya. Kamu harus pakai cadar, iya. Iya saja. Tapi tanpa kemudian diilmui dan dibimbing dengan cara-cara yang baik, akhirnya berontak. Pada saatnya ketika dia memang dalam keadaan dia seperti itu, namun keilmuan belum ditanamkan dalam dirinya, hancurlah rumah tangga itu. Di saat dia hanya bisa memandang sebentar saja, membelot kembali kepada keluarganya, diajak pulang nggak mau. Akhirnya kemudian keluarlah sumpah serapahnya, kata-kata kotornya, mencibirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini perlunya untuk kemudian seorang suami membimbing. Ketika didapatinya masih seorang istri itu masih seperti itu. Maka ingat Rasulullah SAW mengatakan, "Fastausu bin nisa'i khaira." Jangan terburu-buru. Nasihati mereka dengan cara-cara yang baik. Dan kalau toh tidak bisa dari satu sisi, mungkin dengan cara yang lain. Kalau mungkin dengan cara seperti ini tidak bisa, mungkin dengan metode-metode yang lain. Apa itu dengan kita sampaikan dengan pelan, atau dengan kita bercanda misalkan. Ketika dalam keadaan rahatul bal, hatinya tenang, pikirannya fresh, kemudian disampaikan masuk ke dalamnya. Karena sunnah ini adalah sunnah. Sunnah dikatakan adalah dha'atul mu'min, sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Faman wajadaha faman akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat banyak. Ketika seseorang mengambil sunnah ini, disampaikannya dengan baik, maka mudah-mudahan dengan yang seperti itu akan bisa menyentuh hatinya, akan bisa mengantarkannya. Kalau tak kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak berhasil, itu adalah bukan urusan kita. Karena yang namanya hidayah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala saja.
Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Rasulullah SAW juga memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seorang suami semestinya membimbing kepada anak istrinya dengan baik. Jangan kemudian maksa. Dan itu betapa banyak terjadi. Ada satu keluarga yang tadinya suaminya pokoknya sudah orang preman dan biasa sudah sampai kepada ya mabuk-mabukan seperti itu tuh biasa. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah. Sekali diajak oleh kawannya kasusnya itu, maka kemudian tertarik dan terus alhamdulillah sampai sekarang. Namun terburu-buru dia ini. Akhirnya seperti itu kasusnya. Dipaksakannya istrinya dan seterusnya. Dan sampai keluar kata-kata cerai daripadanya. Ini. Kemudian saya ingatkan hati-hati. Dan alhamdulillah kemudian si suami ini pun juga mau sadar. Mau berbenah diri. Dan mau juga memperhatikan. Karena tentunya seorang suami itu mestinya seorang laki-laki mesti lebih sabar dalam menghadapi yang seperti ini. Dan akhirnya alhamdulillah ini pun juga kemudian kembali. Maka kalau kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya SAW ringan. Dan karena apa? Yang namanya seorang perempuan qabilah, mudah sebenarnya untuk kemudian dia menerima yang baik ataupun yang buruk. Dan ini termasuk di antara kodratnya wanita. Tergantung siapa yang masuk kepadanya. Mudah untuk menerima yang baik ataupun yang buruk. Maka ketika kebaikan kita sampaikan kepada mereka dengan baik, ini fenomena yang ada. Walaupun mungkin barangkali sedikit menyelisih kepada sunnah. Di mana-mana pun, yang namanya pengajian ibu-ibu itu lebih marak daripada bapak-bapak. Itu di mana-mana. Karena hakikatnya seorang wanita adalah qabilah. Siap untuk menerima kebaikan. Hanya siapa yang mau membimbingnya. Hanya siapa yang mau mengarahkannya. Dan ini kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dari kisahnya Khawlah binti Sa'labah itu. Ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatirannya kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian mengeluhkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabilah. Siap untuk menerima kebaikan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah yang salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW termasuk di antara yang mencelakakan. Manakala seorang perempuan seperti itu sifatnya. Namun ini masih ada peluang untuk kemudian diperbaiki. Bagaimana kemudian kita kembali seorang suami itu dengan tafakuhnya kepada agamanya, dengan kemudian mengembalikan istrinya ini dengan tuntunan di bawah naungan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, min sa'adatir rajul, termasuk di antara kebahagiaan seorang suami, kebahagiaan seorang laki-laki, an takuna zaujatuhu salihah wa auladuhu abrara wa ikhwanuhu syurafa wa jiranuhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladih. Termasuk di antara kebahagiaan seseorang laki-laki, seorang suami adalah an takuna zaujatuhu salihah. Suami istrinya adalah seorang wanita yang salihah. Satu. Wa auladuhu abrara. Anak-anaknya baik-baik, taat, tunduk dan santun. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa ya laha min sa'adah. Betapa indahnya seperti itu. Namun ini juga dibutuhkan, yang seperti ini dibutuhkan kepada kesabaran. Apalagi pada masa-masa seperti kita sekarang ini. Yang dengan kemajuan teknologi ini juga semuanya ikut mendidik kepada anak-anak kita. Dan nanti ini yang insya Allah akan kita bahas di bagian yang ketiga dari permasalahan pendidikan anak yang merupakan tanggung jawab dari
suatu keluarga, tanggung jawab dari seorang suami dan seorang istri. Bagaimana semestinya. Wa auladuhu abrara. Adalah satu kebahagiaan ketika melihat anak-anak yang saleh, anak-anak yang nurut, anak-anak yang santun. Wa ikhwanuhu syurafa, dan saudara-saudara kawan-kawannya yang mulia, kawan-kawannya yang baik-baik. Kemudian yang keempatnya adalah wajiranuhu salihin, tetangga-tetangganya dari orang-orang yang saleh. Maka benar kemudian dikatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga dulu baru rumah. Apa artinya satu rumah yang baik, satu rumah yang strategis, dan Masya Allah, namun tetangganya rusak. Ini juga berbahaya. Karena mau tidak mau ini juga akan ikut andil dalam mendidik kepada putra-putri kita. Keluar sedikit di dalam rumah mungkin kita bisa mengamankannya. Di dalam rumah kita bisa mengendalikannya. Namun keluar sedikit, nasallallahu assalam al-afiyah. Ini keluar sedikit sudah oleh-olehnya banyak sekali. Oleh-olehnya banyak sekali. Jangankan tetangga, keluarga sendiri liburan ke rumah mbahnya, ke rumah kakeknya, pulang 1 minggu di sana misalkan, pulang udah dapatnya macam-macam udah. Kulaan ini. Ini yang terjadi dan kita kerepotan. Maka ini paling repot itu barangkali dirasakan oleh Ustaz-Ustaz di Ma'had ini dan hampir di semua Ma'had. Apanya kalau habis liburan, anak-anak pulangnya ini setengah mati. Pulang mereka kembali ke pondok ini, Masya Allah, banyak keanehan-keanehan yang terlihat. Dari bulanan yang kita berusaha untuk mendidiknya, ini bisa hilang hanya dalam waktu cuman berapa hari saja, hitungan hari. Hanya dengan hitungan mungkin seminggu. Padahal kita satu semester taruhlah. 1 semester kita sudah mendidiknya, berusaha untuk mengarahkannya dengan baik. Pulang 1 minggu di rumah, 2 minggu di rumah, balik lagi, Allahumma musta'an. Sulitnya luar biasa dan banyak oleh-olehnya. Ini terkadang ada yang seperti itu. Maka dari sini juga perlu adanya ta'awun, ya, antara waliul amr, orang tua ini, dari anak-anak itu sendiri, juga dengan pengurus pondok. Ada kesinambungan. Apa artinya dibuang di pondok, dididik di pondok, seolah kayak pondok itu buangan saja. Pulang rumah sudah. Ini karena di rumah rawal, di rumah sulit, di rumah nakal dan seterusnya, buang ke pondok. Dan akhirnya balik lagi, ya seperti sedia kala. Tidak ada kesinambungan. Ini juga menyulitkan. Maka ini jiranhu salihin, tetangga yang baik. Karena tetangga yang baik tentunya akan juga menjaga keluarga kita. Ketika kita pergi, ketika kita bisa kemudian senantiasa aman. Dan kemudian yang terakhirnya wa an yakuna rizquhu fi baladih, dan menjadikan rizkinya itu di kampungnya sendiri, di negerinya sendiri. Maka demikian pula ini seorang laki-laki, kebahagiaannya didapatkan maka dia manakala dia memiliki seorang wanita yang salihah, memiliki anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik-baik, saudara-saudaranya, kawan-kawannya juga baik-baik, maka kawan yang baik ini luar biasa. Kalau toh mungkin sesuatu diri kita itu akan ada hasrat yang buruk, maka kawan itu yang akan mengingatkan kepada kita. Maka ini kita lihat para ulama menyebutkan tentang kisahnya Rasulullah SAW. Kisahnya Abu Talib. Yang ketika menjelang meninggalnya, Rasulullah SAW datang dan di sisinya ada 2 orang dari pemuka-pemuka musyrikin yang senantiasa mendengungkan kepadanya dari apa yang menjadi kebiasaannya, dari akidahnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan, wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha indallah.
Satu kata, satu kalimat yang aku akan membelamu dengan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, musyrikin ini mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah mengulanginya dan terus sampai kemudian saling menyeret satu dengan yang lainnya. Ya akhirnya kemudian huwa ala millati Abdul Muttalib, meninggal dalam keadaan pada agamanya Abdul Muttalib. Ini tidak lain karena apa? Qurana usu, kawan-kawan yang buruk, akhirnya menyeret kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, menyeretnya kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kawan yang baik, saudara-saudara yang baik, Masya Allah, sedikitnya akan mengingatkan kepada kita, menenangkan kepada kita. Kalau toh kita tidak bisa mungkin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, minimalnya hati kita dari amal kita bisa tertahan dari melangkahkan kaki kita kepada hal-hal yang buruk. Mengendalikan kaki kita untuk melangkah kepada hal-hal yang menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kebahagiaan seorang laki-laki. Wa hakadzal halu bin nisbati lil mar'ah. Demikian pula keadaannya seorang perempuan. Fa inna min a'zami sa'adati an yakuna laha zawjun salih. Maka demikian pula termasuk dari kebahagiaan yang paling besar dari seorang wanita, dari seorang istri, manakala dia memiliki seorang suami yang saleh. Seorang suami yang saleh, yunisu wahsyataha, yang akan menghiburnya dari kekosongannya, dari wahsyahnya, dari ketakutannya, dari keasingannya, dan senantiasa membantunya dalam pekerjaannya. Wa yakunu laha ruknan syadida, dan suaminya ini menjadi pilar yang kuat bagi istrinya ini. Ta'wa ilaihi waqta khawfiha, yang seorang istri akan menyandarkan rasa takutnya, akan kembali kepada dia di saat dia takut, di saat dia khawatir, surhat, menyampaikan segala permasalahannya kepada sang suami ini. Dan juga bisa menyampaikan dari kekosongan hatinya. Ini adalah kebahagiaan seorang istri manakala mendapatkan atau memiliki seorang suami yang bisa memahami akan dirinya. Namun termasuk di antara puncak dari kerugian, puncak daripada kerusakan rumah tangga itu, di mana sebagian suami ini kadang mereka bangun rumah tangganya itu dengan kehidupan yang baik dari kebahagiaannya, yang kemudian juga diliputi dengan angan-angan atau cita-cita yang baik, yang bahagia, dan kemudian juga keinginan-keinginan yang menyenangkan. Namun dalam saat-saat yang hanya sekejap saja merubah. Contoh konkretnya adalah satu rumah tangga yang Masya Allah, suaminya saleh, istrinya seorang salihah, anak-anaknya abrar, anak-anak yang baik dan taat. Namun ketika masuk ke dalam rumah tangga ini, satu hal, ada tadakhulat kharijiyah dari pihak-pihak luar yang tidak menginginkan kebaikan kepada orang-orang muslim. Maka yudammiru hadzal 'isha sakin, maka inilah yang kemudian menghancurkan dari kehidupan yang tenang ini, kebahagiaan satu rumah tangga, yang kemudian wa ta'udul hayatun nadrah ila suratin qatimatin muhishah, yang tadinya satu rumah tangga dalam keadaan berseri-seri, cerah ceria, penuh kebahagiaan, berbalik menjadi kekhawatiran, menjadi kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Dan dari yang tadinya seperti
di dalam kebun yang menghijau, kemudian seakan-akan dia di sahara yang tandus. Ini karena apa? Sebabnya ada tadakhulat kharijiyah. Ada hal-hal yang masuk dari luar. Dan ini tidak lain adalah manakala seorang suami itu lalai dari memahami yang seperti tadi, keberadaannya seorang wanita. Satu keluarga yang tadinya tenang dan bahagia, Masya Allah, hanya karena satu masalah saja, yang sebenarnya satu masalah ini banyak jalan keluarnya, namun terkadang hanya karena satu masalah saja menghancurkan semuanya. Maka inilah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang kadang tidak terasa. Seorang suami misalkan hanya karena satu masalah dari luar yang kemudian tidak mengenakkan, kemudian dia lampiaskan kepada keluarganya sampai kemudian, maka ini perlunya untuk senantiasa dalam menghadapi segala permasalahan itu ala ta'ammul. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang namanya rumah tangga, apalagi yang namanya rumah tangga, taruhlah dicontohkan, banyak para ulama memberikan contoh. Seseorang yang mengadakan perjalanan safar 1 minggu atau 1 bulan, sekelompok orang misalkan, dari rumah sudah sepakat begini. Kira-kira dalam 1 minggu atau 1 bulan itu, apakah terus didapati kecocokan? Apakah terus akan didapati adanya kesinambungan? Mesti akan ada satu celah, mesti akan ada satu khalal, mesti akan ada masalah-masalah yang dihadapinya. Ini baru 1 minggu atau 1 bulan. Bagaimana dengan seorang wanita yang dia tentunya bukan masa yang sebentar. Pasti ada masalah. Tidak ada yang namanya keluarga itu tanpa masalah, itu tidak ada. Mesti akan ada masalah. Hanya kemudian bagaimana seorang suami ini memanage, mengatur, menelaah, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan betapa banyak dari seorang suami yang dia mendapatkan wanita yang salihah, wanita yang diidam-idamkannya, diinginkannya, yang tidak bisa diukur, dihargakan dengan apapun. Terkumpul padanya kebaikan dunia dan agamanya. Namun hanya karena kelalaian sedikit di saat dia marah, atau di saat dia ada ittirabu nafsi, ada kegelisahan jiwanya, dilampiaskan kepada istrinya ini, maka pecahlah kata itu. Irfaqil qawarir. Maka rusaklah rumah tangganya ini. Hanya gara-gara karena ittirabu nafsi. Mungkin seseorang mendapatkan kegoncangan dalam dirinya. Satu masalah mungkin dia mendapati berbagai ada masalah-masalah dari luar. Mungkin dengan pekerjaannya, mungkin dengan kawannya, mungkin dengan, hanya karena seperti itu dia suntuk dan gak berani melampiaskan di luar, dilampiaskannya dalam rumah tangganya. Dan ini juga berbahaya. Atau kadang sebaliknya. Maka inilah perlu seorang suami itu benar-benar ta'ammul, benar-benar memandang dan memiliki hati yang lapang ketika menghadapi segala permasalahan. Apalagi seorang pendidik. Ini kadang-kadang ketika dalam rumah tangganya itu ada masalah, yang jadi korban itu anak didiknya. Hanya karena suntuk di rumah, tidak fresh, ada clash ya dengan istrinya misalkan, ini kemudian dilampiaskannya kepada anak didiknya. Kadang juga terjadi seperti itu. Maka ini tidak sepantasnya kemudian karena kekurangan dirinya kemudian mengantarkan untuk
minta kurban yang lain. Maka jangan sampai ini kemudian seseorang yang sudah mendapatkan seperti itu, terkumpul badannya dunia dan agamanya, hanya karena kemarahan yang sedikit, ittirabun nafsi, atau karena ada sesuatu yang hasad misalkan, atau kecemburuan yang buta yang berlebihan. Walaupun yang namanya cemburu itu tidak selamanya tercela. Bahkan cemburu ini merupakan rumus atau merupakan penghias dari mahabbah, dari mawaddah yang ada. Namun tidak bolehnya untuk kemudian berlebihan, cemburu pada tempatnya. Yang akhirnya hanya karena seperti ini, karena cemburu yang buta misalkan, atau hanya karena was-was, atau ada karena yaitu intrik-intrik dari luar, maka kemudian terjadilah ketenangan rumah tangganya menjadi terganggu. Terkadang seorang istri ketika kumpul dengan kawan-kawannya, ini juga tidak pandang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji. Yang namanya wanita, kalau sudah kumpul tidak ada cara lain kecuali ngerumpi. Ini umumnya. Dan salah-salah bisa seperti itu. Maka berawal dari yang seperti ini kemudian ada cerita-cerita yang aneh-aneh. Dibuatnya cerita-cerita yang aneh-aneh. Kemudian yang menjadikan si istri sampai di rumahnya kok suntuk terus. Suaminya bingung, salah apa, dosa apa dia. Kok nggak pernah senyum, ditanya malah nangis. Dan hanya bisa seperti itu. Ternyata itu hasil kumpulnya dengan yang lain, kadang-kadang seperti itu. Ini cerita bohong yang ada. Maka kita lihat bagaimana Imra'atul Aziz yang seperti itu. Makar. Dan karena seperti itu jangan sampai kemudian meretakkan kebahagiaan satu rumah tangga yang sudah baik. Yang akhirnya hanya karena permasalahan ketergesaan kita, yang permasalahan sepele tadi, kemudian perkaranya hanya penyesalan di akhirnya. Fayaudu amruhu ilan nadam. Oleh karena itulah pentingnya seseorang yang memiliki akal untuk senantiasa juga berpikir, senantiasa dia memperhatikan dalam segala permasalahan-permasalahannya. Wa yaqlibun nazar fi halihi tawilan hina yu'amilu syarikahu. Dan juga harus memandang dengan pandangan yang jauh, pandang kondisi dirinya ketika dia bermuamalah, ketika dia bergaul dengan kawan hidupnya ini. Jangan tergesa-gesa. Mimma yadfa'uhu lis-sabr, yang tentunya akan mengantarkan dirinya kepada kesabaran. Hala ma yara minhu mimma la yablughu wuquhu an yakuna khata'an jisima. Dengan apa yang dilihat di hadapan matanya, supaya apa? Apa yang dilihat di hadapan matanya ini kemudian tidak sampai kepada kesalahan yang fatal, yang kemudian menjadi retaknya satu rumah tangga. Oleh karena itulah pentingnya benar-benar untuk kita senantiasa ta'ammul. Seorang suami senantiasa lapang dada, senantiasa juga pandangannya itu jauh, dan jangan mudah untuk kemudian menerima tadakhulat kharijiyah. Intrik-intrik dari luar ini jangan sampai kemudian merusak rumah tangga yang sudah indah ini. Maka seperti ini mestinya menjadi perhatian bagi kita. Kalau tadi dikisahkan bahasanya kalau seandainya seseorang itu mengadakan safar dalam 1 bulan, ini jelas mesti akan ada permasalahan. Bagaimana seorang dengan kawan hidupnya yang mesti suatu saat pun juga akan menghadapi masalah. Mungkin suatu saat masakannya kasinan, mungkin suatu saat pesenannya tidak dituruti, mungkin suatu saat hanya gara-gara karena apa? Ini tolong nanti sepatu diangkat, saya jemur di atas. Hanya karena kelalaian itu kemudian padahal dia di rumahnya, sementara dia di rumah ini di luar. Dia nggak merasa naruh, kadang-kadang lupa. Hanya karena seperti itu sudah seolah-olah kayak ini gunung mau diambrukkan ini. Hanya gara-gara karena yang sepele itu.
Dan lebih parahnya lagi kadang biasa melayang semuanya. Ya. Yang namanya piring ini bisa terbangan, bisa terbang. Gara-gara hanya karena yang sepele itu. Makin mestinya juga sabar. Jangan karena masalah hanya karena tidak diangkat, sepatunya dijemur saja bisa merusak segalanya. Hanya gara-gara yang namanya kelalaian. Dan manusia adalah tempatnya lupa dan kesalahan. Hanya gara-gara mungkin lalai dalam ngomong anaknya, mungkin jatuh, mungkin hanya karena itu kemudian berprasangka buruk, kemudian dan lain sebagainya. Padahal untuk mencari mesti harus memperhatikan. Ya. Mesti harus, istilahnya orang Jawa bilang loro-loponya, ya, dari suka dukanya semenjak awal membina rumah tangga, ini belum tentu ketika dia mengganti dengan yang lain bisa didapatkannya. Ya. Maka kesabaran seorang suami benar-benar dibutuhkan dalam melihat segala permasalahan. Maka perlu dilihat bagaimana seorang perempuan yang hidup bersama kita sepanjang umur, atau seorang suami yang hidup dengan istrinya ini juga sepanjang umurnya. Apakah nggak bisa terbayangkan akan terus jalan dengan baik? Tidak ada. Mesti akan ada masalah. Apakah mungkin seorang istri mengharapkan ini suaminya maksum, seorang yang terjaga dari berbagai kekurangan, atau sebaliknya seorang suami menghendaki istrinya pokoknya taunya beres saja, kalau enggak pecat, badannya kayak bos saja nih. Maka ini bisa kita bayangkan, ya. Kawan hidup, ya. Mesti akan ada, yani rumah tangga seindah apapun, sebahagia apapun, mesti akan ada khalal, mesti akan ada kekurangan, mesti akan ada terjadi kesalahan. Dan hanya seorang yang muta'ammil, seorang senantiasa perhatiannya, pemikirannya, pandangannya jauh, tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan perkara, dan selalu ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kamu berselisih dalam satu masalah, kembalikan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini kepada segalanya. Dan juga dalam rumah tangga. Apalagi rumah tangga itu seseorang yang sama-sama gharib, sama-sama asing, yang tadinya tidak saling mengenal, kemudian bertemu, mesti butuh kepada saling mengenal, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lainnya. Maka ini khoskan jazakumullah. Dari sinilah mudah-mudahan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rumah tangga kita, tentunya kita hadapi. Seorang suami mestinya adalah menghadapinya dengan baik, menghadapinya dengan penuh lapang dada. Kalau tadi misalkan seorang istri diajak ngaji itu sulit misalkan, maka coba cari dengan cara-cara yang lain. Mungkin dengan dibawakan rekamannya, mungkin dengan bacaan, mungkin dengan cara-cara yang lain. Ajak beranjang sana ke tempat sebagian ummahat misalkan, supaya tidak kuper katanya, ya. Supaya ada wacana yang lain dan suasana yang lain yang tidak hanya melingkupi dirinya yang tadinya adalah jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi seorang suami mesti harus sadar dan ingat bahwasanya seorang perempuan ini adalah qabilatun lil khair wa syarr. Seorang perempuan itu siap untuk menerima yang baik dan yang buruk. Tinggal bagaimana kita membimbingnya, tinggal bagaimana seorang suami menghantarkannya, tinggal bagaimana seorang suami ini kemudian mengarahkannya kepada kebaikan. Maka mudah-mudahan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam akan senantiasa bisa terarah kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.